Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Pajari Kayuna dan selamat datang kembali di alur cerita anime Black Clover. 俺はまだ諦めねえ。お前がいねえと勝てねえぞ。アスター。うっす。 Akhirnya setelah 1 tahun yang lalu, gue bikin alur cerita anime Black Clover. Kali ini kita bakalan lanjutin bahas ceritanya. Nah, tahun kemarin kan kita udah bahas alur ceritanya dari episode 1 sampai episode 120. Atau kalau dilihat dari tahunnya, kita udah bahas alur ceritanya dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, kali ini kita bakalan lanjutin lagi bahas alur ceritanya dari episode 121 sampai episode 170. Atau kalau dilihat dari tahunnya, dari pertengahan tahun 2020 sampai tahun 2021. Jadi guys, anime Black Clover ini untuk saat ini penayangannya itu ditunda sementara karena jarak cerita antara manga dan animenya terlalu dekat. Jadi bagi kalian yang nanyain kenapa anime Black Clover gak update lagi episode kelanjutannya, itu karena animenya ditunda sementara atau hiatus. Mungkin bagi kalian yang nggak sabaran nunggu kelanjutan ceritanya, kalian bisa baca aja manganya dari chapter 271. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gua mau peringati dulu kalian bahwa dalam video ini mengandung full spoiler. Jadi bagi kalian yang keberatan dengan spoiler, bisa skip aja video ini. Terus di sini gua bakalan bahas alur ceritanya berdasarkan cerita utamanya saja. Jadi mungkin nanti ada alur cerita dari animenya yang gak bakalan gua ceritain di sini. Yang pasti yang gak bakalan gua ceritain itu adalah episode filler, seperti arc-nya Devil Believer yang merupakan filler. Walaupun arc tersebut lumayan nyambung ke cerita utamanya, tapi kalau berdasarkan informasi di website Anime Filleries, episode atau arc Devil Believer itu filler. Nah, di manga juga nggak ada. Malahan, kalau di manganya, ceritanya itu langsung time skip. Dan si Astanya juga sudah mengalami banyak perubahan, seperti yang terlihat pada otot-ototnya yang kekar. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa aja cek manganya di chapter 228 sampai 229. So, tanpa basa-basi lagi, mending langsung aja kita bahas alur cerita anime Black Clover versi Arza Ekayuna. Oke, cerita berlanjut ketika Yami dan William mengetahui bahwa Kaisar Sir Julius masih hidup. Di sana, Kaisar Sir Julius memaafkan tindakan William walaupun William sempat berkhianat. Dan sekali lagi, William bersedia mengabdikan dirinya demi kerajaan Clover bersama dengan Julius. Beberapa waktu kemudian, Kaisar Sir Julius bersama Yami mengumpulkan Asta, Nero, Noel, dan Mimosa untuk membicarakan beberapa masalah yang akan datang, seperti kemungkinannya kerajaan Clover diserang oleh kerajaan lain dan kematian Asta. Nah, jadi di kerajaan Clover itu kan ada yang namanya parlemen sihir, yang merupakan parlemen yang terdiri dari bangsawan dan keluarga kerajaan yang bertugas menciptakan hukum dan mengadili kejahatan berat. Mereka mungkin akan mencari-cari kesalahan Asta sebagai orang yang memiliki kekuatan iblis, dan bisa jadi Asta akan dihukum mati. Terus yang memimpin parlemen sihir tersebut adalah salah satu dari ketiga keluarga kerajaan, yaitu adalah keluarga Kira, yang merupakan keluarga raja langsung dan memiliki otoritas tertinggi dibanding yang lain. Bang, kenapa kok jadi Asta yang bakalan dihukum mati? Nah, karena sebelumnya kan diketahui bahwa sebab dari pertempuran melawan elf kemarin adalah iblis yang memanipulasi manusia dan elf, sehingga ada sebagian kesatria sihir yang tubuhnya dirasuki jiwa elf dan menyerang kerajaan Clover. Yang mana masyarakat kerajaan Clover yang melihat hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa kesatria sihirlah yang bertanggung jawab atas kekacauan tersebut. Kesatria sihir yang dirasuki oleh jiwa elf tersebut kan ada yang merupakan bangsawan. Nah, untuk menutupi hal tersebut, mereka kemungkinan akan mencari-cari kesalahan Asta yang kebetulan memiliki kekuatan iblis dari grimoire-nya. Ditambah lagi, Asta juga merupakan rakyat jelata. Jadi semakin masuk akal saja jika Asta menjadi target yang empuk untuk difitnah atas kekacauan sebelumnya. Kemudian, di sana alat sihir yang berhasil dimanfaatkan oleh Julius untuk bangkit dari kematian ternyata merupakan alat yang dibuat oleh Kaisar Sihir pertama bersama Sekre atau Nero. Lalu Nero juga menjelaskan kenapa dia bisa berubah jadi burung. Nah, jadi Nero itu dulunya sempat terkena kutukan, tapi sekarang kutukan tersebut malah menyatu dengan sihirnya. Meskipun sekarang dia bisa berubah wujud sesuka hati.
Beberapa hari kemudian, ibu kota kerajaan Clover yang hancur akibat serangan elf mulai dibangun kembali di bawah komando Komandan Fuegoleon dan Komandan Nozel. Asta dan Nero yang ikut membantu tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota parlemen sihir. Dia mengajak Asta dan Nero untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Tapi ternyata Asta dan Nero malah dijebak dan akan diadili di sana oleh ketua dari parlemen sihir yang bernama Damnatio Kira. Asta pun menjelaskan bahwa iblislah yang memanipulasi elf dan manusia. Tapi tak ada satupun orang yang ingin mendengarkan Asta. Kemudian Damnatio ingin Asta membuktikan keberadaan iblis yang dimaksud. Dan Asta pun menjelaskan bahwa dia telah berhasil mengalahkan iblis tersebut bersama yang lainnya. Namun Damnatio tetap meragukan pernyataan Asta tersebut. Lalu dia juga membawa Mari untuk diadili. Karena Mari terbukti terlihat menyerang kerajaan Clover ketika perang dengan elf kemarin. Ingat ya, itu karena Mari dirasuki oleh jiwa elf. Dan ya, seperti yang gua katakan tadi, bahwa orang-orang yang melihat hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa masyarakat kerajaan Clover yang dirasuki oleh elf bertanggung jawab atas kekacauan tersebut. Asta pun terpaksa mengeluarkan kekuatan hitam dari grimoire-nya untuk menyelamatkan Mari. Kemudian tiba-tiba Komandan Yami beserta pasukan Black Bull datang untuk menyelamatkan mereka. Di sini, Nero resmi bergabung dengan pasukan Black Bull. Dan pas mau ribut sama si Damnatio, tiba-tiba Komandan Fuegoleon dan Komandan Nozel datang untuk menghentikan keributan tersebut. Mereka berdua datang untuk menyampaikan misi dari Kaisar Sir Julius kepada pasukan Black Bull. Jadi, demi membuktikan ketidakbersalahannya Asta, pasukan Black Bull harus menyelidiki iblis. Nah, baru deh raja dan masyarakat yang ada di sana percaya dengan keputusan Kaisar Sir Julius tersebut. Ditambah lagi, ada 2 komandan pasukan kesatria sihir yang merupakan bangsawan menjamin misi tersebut. Terus lagi Asta menjalankan misinya, Ksatria Sihir dan seluruh komandan pasukan Ksatria Sihir akan menanggung seluruh tanggung jawabnya. Akan tetapi, jika Asta tidak berguna dan tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya, dia tetap akan dieksekusi. Pasukan Black Bull pun pulang kembali dan mulai membangun markasnya lagi. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan Komandan Charlotte dari pasukan Mawar Biru sedang terlihat kecewa kepada dirinya sendiri karena sewaktu kerajaan Clover diserang oleh elf, tubuhnya dirasuki dan diambil alih oleh jiwa elf. Kemudian tiba-tiba Komandan Yami datang untuk menjenguknya, sekalian mencari informasi mengenai sihir terlarang yang dipakai oleh para elf untuk bereinkarnasi. Komandan Charlotte yang menyukai Komandan Yami malah salah paham dan langsung kabur dari sana. Setelah itu, Komandan Charlotte akhirnya jujur kepada para pasukannya dan memberitahu kepada mereka bahwa dia menyukai Yami. Lalu ketika baru saja dia bilang begitu, tiba-tiba Yami dan Asta datang ke sana. Komandan Charlotte pun mengajak Yami untuk makan malam. Tapi ketika mereka makan malam, Yami malah menggali informasi tentang kutukan mawar yang dimiliki oleh Komandan Charlotte. Komandan Yami melakukan hal tersebut demi Asta, supaya bisa membuktikan keberadaan iblis. Lalu Komandan Charlotte menjelaskan bahwa awal mula dia terkena kutukan tersebut karena ada yang dendam kepada keluarganya, dan kutukan tersebut mulai aktif ketika dia berumur 18 tahun. Karena tidak tahu banyak, Komandan Charlotte pun menyarankan Komandan Yami untuk menggali informasi dengan anak buahnya yang sangat ahli dengan kutukan, yaitu si Gordon. Komandan Yami dan Asta pun pulang kembali ke markasnya. Dan di keesokan harinya, Komandan Yami menyuruh Gordon untuk menggali informasi tentang sihir kutukan dari keluarganya yang merupakan pengguna sihir tersebut. Soalnya, siapa tahu mereka dapat informasi mengenai sihir terlarang juga. Gordon pun berangkat bersama Asta, Ghost, dan Grey ke kediaman keluarganya. Dan ketika di perjalanan, Gordon bercerita bahwa dia sebenarnya telah kabur dari keluarganya karena dia tidak menyukai sihir yang digunakan oleh keluarganya. Lalu ketika sampai di sana, mereka langsung disambut oleh keluarga Agrippa dan makan malam bersama. Setelah makan malam, Gordon meminta ayahnya untuk menceritakan tentang sihir terlarang, sihir kutukan, dan iblis. Ayahnya Gordon pun langsung mengajak Gordon dan kawan-kawannya ke lab penelitian kutukan pribadinya. Di sana, ayahnya Gordon bilang bahwa dia telah mengubah tradisi keluarganya. Yang semula keluarganya itu membunuh menggunakan kutukan, sekarang menjadi keluarga yang berfokus pada bidang perawatan medis dan manajemen kesehatan. Kemudian setelah Asta menjelaskan detail masalahnya, ayahnya Gordon pun memperlihatkan orang-orang yang terkena kutukan di kerajaan Clover menggunakan sihirnya.
dan mereka juga mengetahui bahwa di kerajaan Heart ada yang memiliki kutukan yang sangat ganas. Mungkin di sana terdapat informasi mengenai iblis. Di lain tempat, Noel menemui Komandan Dorothy dari pasukan Coral Peacock karena dia mengetahui tentang iblis yang membunuh ibunya Noel. Komandan Dorothy pun membawa Noel ke Glamour World yang merupakan sihirnya. Di sana mereka bisa berbicara bebas, dan di sana Komandan Dorothy menjelaskan bahwa Asir Silva, yaitu ibunya Noel, meninggal akibat dikutuk oleh iblis. Lalu karena kutukan tersebut, mereka tidak bisa bebas membicarakan kutukan tersebut karena lawan bicara dari yang membicarakan kutukan tersebut bisa memiliki takdir yang sama. Maka dari itu, sebelumnya Komandan Nozel tidak memberitahu siapapun mengenai kutukan tersebut. Di sini Komandan Dorothy memberitahu Noel bahwa iblis yang membunuh ibunya tersebut disebut Pegicula. Setelah mengetahui informasi tersebut, Asta dan kawan-kawan langsung pulang ke markasnya kembali, kecuali Gordon karena dia akan tetap tinggal sementara di rumahnya untuk mempelajari tentang kutukan. Lalu di sana, Asta memberitahu Komandan Yami bahwa jika mereka pergi ke kerajaan Heart, mungkin saja mereka dapat mengetahui informasi lebih tentang kutukan iblis. Tapi sayangnya, untuk saat ini mereka tidak dapat pergi ke sana karena kerajaan Heart itu memiliki pertahanan yang ketat. Namun untungnya diketahui bahwa Mimosa pernah pergi ke sana untuk studi banding. Jadi Asta dan Noel pun langsung pergi menemui Mimosa bersama Finral karena siapa tahu dia memiliki akses untuk pergi ke kerajaan Heart. Ketika sampai di markas pasukan Golden Dawn yang mana merupakan tempat Mimosa berada, Asta dan Noel akhirnya memiliki izin untuk masuk ke kerajaan Heart berkat Mimosa. Lalu Finral juga sempat menjenguk adiknya, yaitu si Langris. Tapi si Langris ya gitulah guys, namanya orang tolol ya gitu ngeselin. Nah tapi si Finral malah memuji semangat ketololannya si Langris. Lalu Finral juga bersumpah untuk membuat ayahnya mengakui dirinya dan suatu saat nanti dia akan menjadi kepala keluarga dari keluarganya serta menikahi Vines yang pada saat itu ada di kamarnya Langris. Di keesokan harinya, Asta, Noel, Finral, Nero, dan Mimosa pergi ke kerajaan Heart dan sesampainya di sana mereka disambut oleh penjaga roh yang bernama Gajah. Gajah menculik Asta ke tempat sang ratu kerajaan Heart yang dimana di sana Asta dan Nero bertarung dengan roh air yang bernama Undin untuk dites tingkatan sihirnya. Nah, semakin kecil nilai tingkatan sihirnya, semakin kuat juga orang tersebut. Gajah juga di sana mengetes Noel, Finral, dan Mimosa. Setelah itu, kita akhirnya mengetahui asal mula reaksi kutukan yang berasal dari kerajaan Heart. Ternyata, kutukan tersebut adalah milik sang ratu yang bernama Loro Pecica. Nah, sang ratu bisa saja meninggal 1 tahun lagi akibat kutukan tersebut. Dan yang mengutuknya adalah Megicula, iblis yang sama dengan yang membunuh ibunya Noel. Lalu sang ratu mengajak kerajaan Clover untuk bekerja sama mengalahkan iblis dari kerajaan Spade, yang dimana Megicula berada. Dan sebagai gantinya, sang ratu akan berbagi informasi dengan kerajaan Clover. Nah, untuk menandingi iblis tersebut, mereka harus meningkatkan kemampuan mereka hingga menjadi penyihir tingkat 1 dan 0. Tapi di sini dijelaskan bahwa Asta dan Nero termasuk ke tingkat misterius karena sihir mereka tidak dapat dijelaskan. Setelah mendapatkan izin dari Kaisar Sir Julius, mereka pun akan berlatih dalam waktu 6 bulan sembari mengumpulkan orang-orang yang berpotensi mengalahkan iblis. Di lain tempat, Magna, Luck, dan Vanessa sedang mengintai kerajaan Diamond, dan di kerajaan Diamond ternyata sedang ada pembantaian yang dilakukan oleh orang misterius yang berasal dari kerajaan Spade. Beberapa waktu kemudian, raja dan para kesatria sihir mengumumkan kepada masyarakat kerajaan Clover bahwa ancaman dari Eyes of the Midnight Sun telah berakhir. Setelah itu, mereka semua berkumpul bersama Kaisar Sir Julius dan Damnatio untuk membahas masalah kerjasama dengan kerajaan Heart dan iblis dari kerajaan Spade. Di sana, Asta dan kawan-kawannya yang telah pulang dari kerajaan Heart hadir juga untuk memberikan penjelasan langsung kepada semua orang yang ada di sana. Setelah dijelaskan oleh Asta, Kaisar Sir Julius ingin para komandan pasukan kesatria sihir melatih para anggotanya dalam waktu 6 bulan ke depan. Tapi tiba-tiba para komandan yang merasa bersalah gara-gara dirasuki oleh jiwa elf ketika perang melawan elf meminta Kaisar Sir Julius untuk mencopot jabatannya sebagai komandan. Namun Kaisar Sir Julius bilang bahwa itu adalah keputusan yang salah karena jika mereka ingin menebus dosa mereka, seharusnya mereka menggerakkan seluruh kekuatannya demi kerajaan Clover. Dan keputusan salah tersebut dapat berdampak juga
juga kepada para anggota pasukan kesatria sihir yang dirasuki oleh elf. Bisa-bisa mereka juga ikut-ikutan kayak komandannya yang mengundurkan diri. Lalu Kaisar Sir Julius juga meminta Damnatio untuk menunda hukuman Asta sampai urusan dengan kerajaan Spade selesai, dan Damnatio pun tidak keberatan dengan permintaan Kaisar Sir Julius tersebut. Kemudian Kaisar Sir Julius memanggil mantan komandan Purple Orca yang bernama Gwildre untuk dimaafkan segala tindak kejahatannya yang telah ia lakukan sebelumnya, karena dia memiliki kemampuan berbisnis yang cukup bermanfaat bagi kerajaan Clover. Setelah itu, Kaisar Sir Julius juga memotong 50% gaji dari para komandan pasukan kesatria sihir demi memulihkan kerajaan Clover. Lalu rapat tersebut pun selesai. Setelah selesai, para komandan pun sedikit berpesta di sebuah bar. Di keesokan harinya, para anggota pasukan Black Bull berlatih supaya bisa mengalahkan iblis dari kerajaan Spade. Lalu di lain tempat, kita diperlihatkan para pasukan Golden Dawn yang diperintahkan oleh Komandan William untuk melakukan beberapa misi darurat. Nah, Yuno juga ikut andil dalam misi-misi tersebut, dan setelah menyelesaikan misinya, kita dapat mengetahui bahwa ada banyak kesatria sihir yang meremehkan Yuno karena Yuno merupakan rakyat jelata. Tapi sekarang, teman-teman Yuno yang meremehkan Yuno tersadar bahwa hal tersebut salah, lalu meminta maaf kepada Yuno. Nah, walaupun Yuno diperlakukan seperti itu, tapi Yuno tetap membela rekan-rekannya tersebut. Setelah itu, Yuno dan rekan-rekannya pergi untuk makan-makan di sebuah restoran. Beberapa waktu kemudian, Ratu Kerajaan Heart menghubungi kembali Kerajaan Clover dan mengabarkan bahwa para penjaga roh mereka atau penyihir elit mereka telah siap melatih orang-orang terpilih yang ada di Kerajaan Clover. Kaisar Sir Julius pun mengumpulkan para komandan pasukan kesatria sihir untuk membahas siapa saja yang akan dilatih di Kerajaan Heart. Setelah rapat tersebut selesai, kita mengetahui orang-orang yang akan berlatih di Kerajaan Heart. Jadi yang terpilih adalah Asta, Nero, Noel, Pinral, Leopold, Komandan Charlotte, dan Komandan Real. Di keesokan harinya, Kaisar Sir Julius memutuskan untuk mengadakan sebuah pertarungan antar komandan pasukan kesatria sihir dengan tujuan supaya menghilangkan keraguan dari para rakyat kerajaan Clover terhadap para kesatria sihir. Nah, akibat penyerangan kelompok Eyes of the Midnight Sun, para rakyat kerajaan Clover yang masih lelah secara fisik dan mental mengalami keraguan terhadap kesatria sihir. Apakah mereka bisa melindungi rakyat atau tidak? Pertanyaan tersebut pasti muncul di pikiran para rakyat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekaligus meyakinkan para rakyat, Kaisar Sir Julius pun mengadakan sebuah pertandingan bertarung untuk para komandan kesatria sihir yang akan disaksikan oleh penduduk kerajaan Clover. Nah, pertandingan bertarung tersebut hampir sama ketika seleksi anggota Royal Knight, yang dimana mereka bertarung dengan melindungi kristal dari tim mereka masing-masing. Di sini, para komandan pasukan kesatria sihir dibagi menjadi dua tim, yaitu tim pertama adalah Yami, Jack, Noziel, dan Kaiser. Lalu tim kedua adalah Vegoleon, Charlotte, William, dan Dorothy. Untuk Real, diketahui dia tidak ikut serta karena dia masih tidak bisa move on memikirkan Salmi. Tanpa berlama-lama, pertandingan tersebut pun dimulai. Di sini, William yang menyerang pertama kali dengan sihir pohon dunianya, tapi serangannya tersebut berhasil ditahan oleh Noziel dan Kaiser. Kemudian Yami dan Jack, kayaknya di sini mereka berdua bertugas sebagai penyerang. Lalu mereka pun menyerang sihir pohonnya William, tapi Yami tiba-tiba ditahan oleh Charlotte dan hampir terkena serangan dari Dorothy. Namun untungnya, Yami berhasil diselamatkan oleh Kaiser dan Noziel. Bentrokan sihir di antara mereka sempat terhenti. Kedua tim pun mulai merencanakan strateginya masing-masing. Namun Jack dan Yami malah bertindak seenaknya, memaksa Noziel dan Kaiser mempertahankan kristal timnya. Kemudian tiba-tiba Noziel dan Kaiser diserang oleh Vegoleon dengan roh sihirnya, yaitu Salamander. Di lain tempat, ketika bertarung dengan William dan Charlotte, tiba-tiba Yami berhasil dijebak masuk ke dalam sihir mimpi milik Dorothy yang disebut Glamour World. Jack pun terpaksa bertarung sendirian melawan William dan Charlotte. Singkat cerita, akhir dari pertandingan tersebut pun mulai terlihat, di mana masing-masing komandan pasukan kesatria sihir mengkombinasikan sihir mereka untuk menyerang satu sama lain. Nah, di dalam Glamour World, Yami berhasil keluar dengan sihir terbasar pembelah dimensinya yang sekaligus menghancurkan kedua kristal dari masing-masing tim. Jadi hasil akhirnya, pertandingan tersebut pun seri. Beberapa hari kemudian, Yuno bersama dengan kesatria sihir lainnya berhasil dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi.
tinggi. Di sini, Yuno mendapat pangkat yang setara dengan wakil komandan pasukan Ksatria Sihir, yaitu Ksatria Sihir senior nomor 1. Di sisi lain, kita diperlihatkan wakil komandan Langris yang sedang diperintahkan untuk melanjutkan tugasnya sebagai wakil komandan oleh Komandan William. Namun Langris meminta sedikit waktu lagi untuk beristirahat. Selanjutnya, wakil komandan Langris pergi menemui Yuno yang sedang bersantai dengan Ksatria Sihir lainnya di markas pasukan Golden Dawn. Di sana, wakil komandan Langris meminta Yuno untuk latih tanding dengan dirinya. Tanpa basa-basi, Yuno pun menyetujui keinginan Langris tersebut. Nah, karena menurutnya latih tanding tersebut tidak akan menyenangkan, Langris pun bertaruh dengan Yuno, di mana yang kalah harus keluar dari pasukan Golden Dawn. 確かに終わりですね。 Singkat cerita, latih tanding tersebut berhasil dimenangkan oleh Yuno. Otomatis, wakil komandan Langris harus keluar dari pasukan Golden Dawn sesuai janji yang ia buat sendiri. Tapi dia berjanji suatu saat nanti akan bertarung lagi dengan Yuno dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Komandan William yang ada di sana juga mengatakan bahwa dia akan senantiasa menunggu Langris kembali suatu saat nanti. Setelah itu, terlihat bahwa Langris akan pergi berpetualang entah kemana. Sebelum pergi berpetualang, Langris sempat bilang kepada kakaknya dan Finesse bahwa dia tidak akan kalah dari kakaknya yang akan menikahi Finesse. Di keesokan harinya, akhirnya para Ksatria Sihir yang terpilih akan berangkat ke kerajaan Heart. Nah, ternyata Makna juga berhasil ikut ke sana untuk berlatih berkat bantuan dari Komandan Yami yang meminta izin kepada Kaisar Sir Julius. Lalu pada saat semua Ksatria Sihir kerajaan Clover yang akan berlatih di sana disambut oleh sang ratu, ternyata Charmy juga ada di sana bersama sang ratu. Kemudian tanpa berlama-lama, mereka pun memulai latihannya. Di lain tempat, Komandan Yami mendatangi Mereoleona untuk berlatih bersamanya. Setelah itu, kita diperlihatkan pasukan kerajaan Spade yang sedang membawa para warga biasa ke sebuah tempat. Lalu di sana terlihat ada seorang pemberontak kerajaan Spade yang melarikan diri ke kerajaan Clover. Selanjutnya, para warga tersebut disedot mananya untuk dijadikan bahan bakar sebuah benteng berjalan yang disebut Kandero, di mana benda tersebut dapat bergerak bebas di wilayah dengan kekuatan sihir yang besar. Di kerajaan Heart, Ratu bersama yang lainnya sedang membahas hal tersebut, dan diketahui bahwa kerajaan Spade telah menguasai kerajaan Diamond. Asta yang mendengar orang-orang yang sedang disiksa tersebut langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, dan pada akhirnya Asta berhasil mengalahkan semua orang jahat yang ada di sana sekaligus menyelamatkan orang-orang tadi dengan kekuatannya yang didapatkan dari hasil latihannya. Melihat hal tersebut, Ratu Kerajaan Heart memutuskan untuk mengambil alih kembali wilayah yang sudah dikuasai oleh Kerajaan Spade. Lalu di sini kita mengetahui bahwa Kerajaan Spade dipimpin oleh 3 orang penyihir terkuat yang disebut Dark Triad. Di gereja desa Hage, terlihat bahwa salah satu pemberontak kerajaan Spade tadi berhasil sampai di sana. Tapi dia sampai di sana dengan kondisi yang sangat buruk sekali. Dan sekarang dia sedang dirawat oleh Sister Lily di desa Hage. Kemudian di kerajaan Heart, sang ratu berencana untuk memperluas wilayah yang sedang dilindungi. Tapi tiba-tiba dilaporkan bahwa Charmy sedang mengacau di kerajaan Heart. Asta pun terpaksa berangkat mencari Charmy dan akan menghentikannya. Singkat cerita, Asta berhasil menghentikan Charmy dengan dibantu oleh salah satu penjaga roh yang bernama Potrop dan Komandan Real. Lalu di lain tempat, Yuno yang sekarang sudah menjadi wakil komandan pasukan Golden Dawn mendapatkan kabar mengenai orang misterius yang sedang dirawat di gereja desa Hage. Setelah mendengar kabar tersebut, Yuno langsung bergegas pergi ke gereja desa Hage. Ketika sampai di sana, orang misterius dari kerajaan Spade tersebut menceritakan bahwa dulunya kerajaan Spade adalah negeri yang damai dengan dipimpin oleh keluarga Green Burial. Tapi sekarang kerajaan Spade telah dikuasai oleh Dark Triad, dan orang tersebut mengungkapkan bahwa Yuno adalah bagian dari keluarga Green Burial.
Dengan kata lain, Yuno adalah pangeran dari kerajaan Spain. Kemudian, orang misterius tadi memperkenalkan dirinya. Dia bernama Rolf dan dia bersama ayahnya dulu merupakan ksatria sihir yang melayani keluarga kerajaan Spain. Di sini kita diperlihatkan ibu dan ayahnya Yuno sekaligus kelahiran Yuno. Mereka hidup bahagia, namun kebahagiaannya tersebut tak berlangsung lama. Yang mana 3 orang bersaudara yang merupakan ksatria sihir dari kerajaan Spain, yaitu Dr. Riot berkhianat dan menguasai kerajaan Spain. Yuno pun terpaksa dibawa oleh ayahnya Rolf dan sampailah di gereja desa Hage. Tapi sayangnya ayahnya Rolf telah meninggal. Ketika Yuno dan yang lainnya sedang berbincang, tiba-tiba markas pasukan Golden Dawn diserang oleh kerajaan Spain, yang dimana yang menyerangnya tersebut adalah salah satu anggota Dark Riot yang bernama Zenon bersama dengan anggota Dark Disciple-nya yang merupakan penyihir tingkat 0. Yuno pun langsung bergegas ke sana dan berhasil menghadapi para penyusup. Namun tetap saja, Yuno tidak dapat mengalahkan Zenon yang telah mengalahkan Komandan William. Tujuan Zenon menyerang markas pasukan Golden Dawn adalah untuk menculik Komandan William. Akibat kejadian tersebut, setengah dari pasukan Golden Dawn telah gugur. Selain di markas pasukan Golden Dawn, kerajaan Horde juga diserang oleh kerajaan Spain dengan dipimpin oleh Panika yang merupakan manusia yang dirasuki oleh iblis bernama Megicula. Ketika kerajaan Horde diserang, Asta dan Finral sedang kembali ke markas pasukan Black Bull dengan membawa oleh-oleh dari kerajaan Horde. Di saat yang bersamaan, Finral harus menjemput Komandan Yami yang sedang melaksanakan rapat komandan pasukan ksatria sihir. Lalu tiba-tiba, markas pasukan Black Bull juga diserang oleh salah satu anggota Dark Riot yang bernama Dante. Dia datang untuk menculik Komandan Yami. Namun setelah melihat Vanessa dan Grey, Dante juga berniat akan menculik mereka. Asta dan kawan-kawan pun bertarung habis-habisan melawannya. Hingga akhirnya, Komandan Yami bersama Finral datang dan akan melawan Dante. Ternyata tujuan sebenarnya Dark Riot adalah menghubungkan neraka dengan dunia mereka menggunakan Von Clifford, yang dimana Von Clifford membutuhkan sihir kegelapan milik Komandan Yami dan sihir pohon dunia milik Komandan William sebagai syaratnya. Ketika neraka dan dunia mereka saat ini telah terhubung, para iblis akan datang ke dunia mereka dan segala macam kejahatan pun akan tercipta. Di kerajaan Horde, para ksatria sihir dari kerajaan Clover juga bertarung habis-habisan melawan Panika dan anggota Dark Disciple-nya. Di tengah kekacauan tersebut, Finral juga berusaha untuk membantu Komandan Yami. Namun jika Finral membantu Komandan Yami, Finral pasti akan dibunuh oleh Dante. Lalu ketika bertarung dengan Dante, Komandan Yami menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menang melawan Dante sendirian. Maka dari itu, Komandan Yami meminta bantuan Asta yang memiliki anti sihir untuk melawan sihir tak terbatas milik Dante dan iblisnya. Tapi walaupun mereka telah bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkan Dante. Merasa menjadi beban, Asta pun meminta bantuan iblisnya, di mana iblisnya Asta akan memberikan kekuatannya kepada Asta dalam waktu 15 detik. Jika lebih dari itu, tubuh Asta tidak akan sanggup menahan kekuatannya. Itu juga sebelumnya, Asta membuat perjanjian dengan iblisnya, yaitu jika Asta menggunakan kekuatan iblisnya Asta ingin sesuatu yang setimpal, yaitu mengambil sebagian tubuh Asta. Asta pun menyetujuinya, dan dimulai dari sinilah kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat gila. Dengan bantuan dari Komandan Yami, pada akhirnya Asta dan Komandan Yami berhasil mengalahkan Dante. Walaupun Dante sudah dikalahkan, mereka harus tetap menangkap Dante. Namun ketika Dante akan ditangkap oleh Komandan Yami, tiba-tiba Zenon datang, dan yang ditangkap malah Komandan Yami. Para anggota pasukan Black Bull pun berusaha untuk menghentikan Zenon menculik Komandan Yami, termasuk Asta, yang mana Asta sekali lagi meminta bantuan dari iblisnya. Namun iblisnya tidak membantu Asta, dikarenakan tubuh Asta sudah lebih dari melewati batas. Alhasil, Komandan Yami pun berhasil diculik oleh Zenon. Oh ya guys, Dante juga berhasil diselamatkan oleh Zenon. Beberapa waktu kemudian, para anggota pasukan Black Bull yang terluka dirawat oleh Pak Owen. Kemudian ketika Asta sudah sadar dari pingsannya, Asta pun berniat akan menyelamatkan Komandan Yami, dan Asta langsung pergi keluar dari tempat dia dirawat. Tapi baru saja keluar, tiba-tiba ada orang misterius yang menghentikan langkah Asta. Ternyata dia adalah wakil komandan dari pasukan Black Bull. Dia bernama Naj, yang merupakan pengguna iblis juga seperti Asta.
Diketahui selama ini dia sedang menyamar di kerajaan Spade. Lalu dia menawarkan Asta untuk menjadi gurunya Asta supaya Asta bisa mengendalikan kekuatan iblisnya. Asta pun memohon kepadanya supaya diajari cara mengendalikan kekuatan iblisnya. Tapi karena Asta butuh istirahat, Asta pun terpaksa harus istirahat terlebih dahulu. Di keesokan harinya, Nach dan Asta datang ke rapat para komandan pasukan kesatria sihir untuk membahas penyerangan yang telah dilakukan oleh Dark Riot tempo hari. Di sini karena semua orang di sana tidak mengenali Nach, mereka pun waspada kecuali Kaisar Sir Julius yang mengetahui Nach adalah wakil komandan pasukan Black Bull. Setelah Nach memperkenalkan dirinya, Nach mulai membahas rencana untuk menyelamatkan Komandan Yami dan Komandan William, sekaligus menghancurkan pohon Claypot. Nah, mereka akan memulai rencana tersebut 3 hari mendatang dengan Asta sebagai pusat kekuatannya yang memiliki kemampuan anti sihir. Kemudian dengan kemampuan Nach, mereka juga dapat menyusup dengan mudah ke kerajaan Spade. Nah, karena mereka akan menyusup, mereka harus mengumpulkan orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan iblis. Dan orang yang tidak terpilih untuk menyusup ke kerajaan Spade juga memiliki tugas untuk melindungi kerajaan Clover. Yuno yang ada di sana memaksa semua orang yang ada di sana supaya mengizinkan dia ikut dalam penyusupan tersebut karena dia ingin sekali menyelamatkan Komandan William. Walaupun sebelumnya Yuno sempat dikalahkan oleh Zenon, Nach pun menyetujuinya. Lalu di sini juga Yuno sempat mengungkapkan kepada semua orang yang ada di sana bahwa dirinya adalah pangeran dari kerajaan Spade. Kemudian karena mereka juga membutuhkan bantuan dari kerajaan Heart, mereka pun berusaha menghubungi kerajaan Heart. Namun sampai saat ini mereka tidak dapat menghubungi kerajaan Heart. Sementara itu, di kerajaan Heart, Noel dan yang lainnya berhasil selamat dari serangannya Panika. Lalu di sana, mereka bertemu dengan para elf yang telat saat akan membantu mereka. Kemudian di sana, ternyata anak dari Tetia dan Lich masih hidup hingga saat ini. Jadi sewaktu dulu, Nero sempat mengobati lukanya Tetia ketika manusia dan elf diadu domba oleh iblis. Dan ternyata berkat pertolongan Nero tersebut, Tetia berhasil selamat dari insiden tersebut. Setelah itu, Noel dan yang lainnya meminta para elf membantu Noel dan yang lainnya berlatih lagi supaya menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan Dark Riot. Kemudian, akhirnya mereka bisa terhubung dengan kerajaan Clover, dan kerajaan Heart memutuskan untuk mengikuti rencana kerajaan Clover untuk menyelamatkan ratu mereka. Nah, ternyata Toro Pechika juga atau ratu kerajaan Heart berhasil diculik oleh Panika. Ketika Asta dan yang lainnya berbincang, tiba-tiba Nach menghilang dari sana. Dan ternyata Nach mengunjungi markas pasukan Black Bull. Di sana, Nach memotivasi pasukan Black Bull supaya bisa menjadi lebih kuat dalam 2 hari. Setelah itu, dia pergi bersama Asta ke sebuah tempat untuk melatih Asta supaya Asta dapat mengendalikan kekuatan iblisnya. Nah, di sana Asta akan melakukan ritual pengikat iblis supaya Asta dapat mengeluarkan 100% kemampuan dari iblisnya. Nach pun mengeluarkan iblis Asta di sana, dan di sana Asta harus mengalahkan iblisnya supaya iblisnya Asta tunduk kepada Asta. Sebelum bertarung, Asta malah berterima kasih kepada iblisnya karena telah membantu Asta selama ini. Di sini kita diperlihatkan masa lalu dari iblisnya Asta, yang dimana ketika dia masih di dunia para iblis, dia ditindas oleh iblis lainnya karena tidak memiliki sihir. Dan di suatu ketika, secara kebetulan, dia berhasil sampai di dunia para manusia. Di dunia manusia, dia bertemu dengan seorang perempuan baik hati yang bernama Lichita, yang merupakan ibunya Asta. Dia memiliki kemampuan untuk merampas sihir dan kehidupan yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, dia hidup sendirian. Di sini diketahui nama dari iblisnya Asta, yaitu Liebe. Beberapa waktu kemudian, ketika Liebe bersama Lichita, tiba-tiba iblis tingkat tinggi yang bernama Lucifero mencari Liebe. Lichita pun melindungi Liebe, dan untuk melindunginya tersebut, Lichita terpaksa untuk menyegel Liebe ke sebuah grimoire. Lalu pada akhirnya, Lichita pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sejak saat itu, Liebe pun diselimuti oleh amarah, dan dia berniat balas dendam terhadap Lucifero dan iblis lainnya.
Oke, kembali lagi ke masa sekarang. Asta pun bertarung dengan Liebe, walaupun Asta tidak memiliki sihir. Dan di sana, Asta berniat akan mengalahkan Liebe menggunakan kekuatan ototnya. Singkat cerita, Asta berhasil mengalahkan Liebe. Lalu sekarang, Asta akan membuat kontrak dengan Liebe, di mana Liebe harus selalu mematuhi Asta seperti seorang budak. Tapi di sini, Asta malah memutuskan untuk berteman dengan Liebe dan akan berjuang bersama dalam menggapai tujuannya masing-masing. Di lain tempat, Noel dan yang lainnya sedang akan berlatih bersama dengan para elf. Lalu anggota pasukan Black Bull yang lainnya juga akan berusaha menjadi lebih kuat dalam 2 hari. Kemudian di akhir, kita diperlihatkan para kesatria sihir yang sedang bersiap berperang melawan kerajaan Spade, seperti Yuno yang berlatih dengan Langris. Sebelum ceritanya hiatus, Asta bersumpah akan menyelamatkan Komandan Yami, tak peduli seberapa kuat musuh-musuhnya nanti.